masjidnya kebanjiran nih, Di Kuyi. mute dulu, Mas. Di mute dulu. Di mute dulu, di mute dulu. Biar saya. Kalau cingkrang Nadiin kan kalau pakai sarung juga cingkrang. Ya kan Kang Surya? Diam dulu, Gus. Diam dulu. Ya, diam dulu sampai diam dulu. Jadi begini ya. Ini pakaian ini menurut kamu ada dalil nggak? Cara-cara berpakaian Ada. dalam gambarnya? Coba Ada. dalilnya apa itu? Setiap ini mata di bawah mata kaki di neraka. Coba sepil celanamu, coba sepil. Oh, saya lagi pakai kolor aja nih, pakai koto apa namanya, celana pendek. Ini kan begini ya. Ada Saya Jawa cingkrang. tidak. Kalau Kang Surya mau tahu, saya cingkrang. Dengar dulu. Ini kan di gambar itu kan ada Jawa dicampur adukan dengan adat mana-mana entah itu. Padahal Jawa zaman Nabi dicampurkan. itu adat mana itu bawah itu? Yang celananya itu adat mana itu? Maksudnya? Mana ada adat di situ? Kalau- itu kan Kalau Nabi apakah pakai celana seperti itu? Coba yang dimaksud itu apa? Nabi itu pakai celana seperti itu enggak? enggak. Iya, lah terus pakai Tapi juga celana ya, seperti itu. kawannya enggak lah, bid'ah enggak, ya? seperti itu karena kurang paham. Cuman di atas mata kaki itu kan bukan masalah celana, masalah apa? Oh, panduannya di atas mata kaki ya. Ye, Jadi semua imam Masjidil Haram itu masuk neraka semua ya? walau alam nggak urusan Nana itu siapa yang masuk neraka. Ya, karena imam Masjidil Haram itu semua isbal, semua ngeri-ngeri. Nggak urusan Nana siapa yang isbal sama enggak. Cuman kan ceritanya Rasulullah seperti itu, sepakat kan? Nah, ini Enggak. namanya kamu sedang memperkosa dalil. Apa? Memperkosa dalil. Enak? Dicocok-cocokkan. Enggak enak. Ngawur nih. Kang Iya. Surya. Di mana coba? Maksud memperkosa itu kamu paham tidak? Sesuatu yang dipaksa itu namanya perkosa. Ini parah Wahabi. Aduh. Ah, di mana maksanya? Ini enak nih. Kalau gini enak diskusi. Enggak kayak Abu Iya, enak. iya. Diskusi itu ribut. Kenapa dengan saya? Hah? Enggak. Ngomongin Ya orang, aja. bisanya ngomongin orang. Iseng aja. Kan Kalau saya nggak redo, saya tuntut loh di akhirat ngomongin kamu tadi. kan antum kan lah ada. Kalau antum nggak ada baru. Loh, saya baru naik loh, kamu udah ngomong begitu. Iya, karena antum baru naik, makanya disinggung biar seru aja. Ya kalau saya nggak redo, saya tuntut ya di akhirat nanti ya. Ya wih, saya minta maaf kalau nggak ridho. Masa gitu aja nggak ridho? Kang Surya aja ketawa. Ya udah, Bib, kalau dia minta Bib, maaf. jangan lah, maaf. Bib. Enggak, kalau dia udah minta maaf. Iya, Iya. betul, Bib. Karena gini, Bib. Anggotan. Karena begini, Bib. Dosa yang dipikul Wahabi itu berat, Bib. Beratnya apa? Wish. Dia bermaksiat dengan Dukun Tuhan. ini Iya udah benar, ada kesalahan jadi tauhid itu. berperan jadi dukun ini Kang Surya nih. Udah tahu Gini. dosa-dosa kita nih. Gini. Begini, kitab-kitab itu menjelaskan ya. Tauhid yang salah itu bermaksiat, maksiat kepada Allah. Tauhid Wahabi kan Ya bermaksiat. kalau salah kita bereskan, kita clearkan di mana salahnya. Itu Gimana, gunanya Gusi bikin komal. Ya Surya Biar sebentar ini sesama muslim bisa saling menasehati. Gus Wahabi. Itu tadi Apa ini? Mau tanya apa itu Gus Feodal itu? Apa Gus? Itu Kang Surya kan katanya Wahabi ini banyak dosa. Oh, suaramu kebersak, Bos. Itu ibarat apa ya Surya di belakang? Ya, coba ini. Ini yang saya belakang ini yang saya baru tampilkan ini. Ya, Kok nggak bisa Apaan saya nggak bisa pas ya, Bib ya? Nggak bisa pas ya? nggak Surya, jelas kanan. Surya. Kok nggak bisa pas Kanan ya? kepotong, kiri kepotong. Kang Surya, Bang John bilang Kang Surya, Wahabi selalu mengukur langkahnya dengan sunnah Rasul. Iya, cocok itu, bagus itu. Coba baca post apanya, typingan Kang John. Wahabi mengukur langkahnya dengan sunnah Rasul. Namanya halus sunnah. Ya halus sunnah itu harus diukur dengan sunnah, bukan dengan bid'ah.
Gitu Langkah maknanya. yang mana coba? Langkah yang mana coba? Ya semua lah. Mana yang sudah dilangkahkan dari jejak-jejak para salaf itu namanya sunnah. Oke, saya mau Pintar, tanya Pak Gus Gugel. Wahabi, fatwanya Albani apakah berdasarkan sunnah atau ngomong sendiri? Kalau ngomong Mana sendiri fatwa? berarti nggak pas dong dengan slogannya selalu sunnah. Fatwa yang mana? Kan Onani di bulan Ramadan nggak membatalkan puasa, itu berdasarkan sunnah apa yang ngomong sendiri? Onani belum pernah baca saya itu. Oh, itu belum tahu. Belum. Itu no komen. Yang lain? Nggak tahu. Yang lain? Lah orang Giliran diiniin no comment. lah nama saya juga belum pernah baca. Nah, ini, Dit. Sama juga sering kalian bawa Ini salah satu yang diperkosa. Coba Pak, gini. Ustaz Khalid, Host, judulnya di rukun wudhu dua. Saya dialihkan. juga belum pernah dengar. Host, judulnya dialihkan dulu. dulu. Saya sudah bicara ya Surya. Apa tuh ya Surya? Iya, ini kan begini ya. Wahabi itu selalu mengatakan, Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu mengatakan Allah ada tangan, seperti bison semua ya. Ibarat yang dibawa betul Bib, tapi muradnya diperkosa. Nah ini kan di sini ditulis ya. Saya agak rabu nih Bib. Qaulu fi sifat. Jadi dalam bab ini membicarakan tentang sifat. Bukan zat. Walahu, bukan zat. Walahu yadun. Allah itu ada sifat yad. Kalau sifat artinya dia tidak ada had, tidak ada panjang lebar, tidak ada batas, tidak ada bentuk. Ini perkataan Bahwa siapa? Kang Surya? dikatakan Kang Surya? Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, ya. Di kitab apa tuh Kang? Sampai di Wahabi, Fikul Akbar. Fikul Akbar. Nanti saya cari insya Allah. Apa isinya? Kamu cari pun sama juga, karena begini, Iya, sampai di iya. tangan Wahabi, ibaroh ini. Duh, siapa ini berisik? Sampai di Wahabi, ibaroh-ibaroh Arab ini nanti jadi bahasa Indonesia. Lah ini yang tidak Nggak kamu boleh ya? pahami dari judul. Dari Nggak judul boleh ya, itu Kang. Diterjemahkan nggak boleh ya? Dosa ya? bukan nggak boleh. Kamu baca Kalau judul boleh, kenapa Imam Abu dikomplain? Hanifah. Dengar dulu. Kalau boleh, Imam kenapa Abu dikomplain? Hanifah. Dengar dulu. Imam Abu Hanifah meletakkan di situ al-qaulu fi sifat, ya. Kita sedang membicarakan tentang sifat. Walahu dan pada Allah itu ada yadun. Wa Ya. wajhun. Itu sifat wa apa jad? nafsun. Pada Sifat. Allah ada yadun, sifat. Sifat itu kan terkait dengan jad. Apakah ada sifat tanpa jad? Nah, ini kamu kalau membahas ini kamu memakai ilmu kalam ya. Bukan. Sifat itu kan Dengar terkait dulu. ada jadnya. Oke, gini. Bukan ilmu kalam. Apakah Itu kan- sifat itu kan itu apakah satu kali sifat itu satu Allah? Dengar, apakah itu sifat baru ilmu Allah? kalam. Ini baru ilmu kalam. Nah. Tapi kalau sifat terkait kepada jad itu satu kali satu. Satu Enggak tambah dong. satu. Udah paham orang Terus semua. kalau saya Beda mengatakan dong, apakah Gus sifat Wahabi. itu Sifat bukan Allah? zat, Gus Wahabi. Memang Sifat itu bukan tetapi jad. Sifat Sifat bukan itu zat. Sekarang Anda mau tanya. muncul dari jad. Nggak mungkin sifat itu Kok berdiri muncul? sendiri. Lah iya, Betul kan? sifat itu memang betul. Lah sekarang apakah sifat itu sampai di tangan kalian ya, tangan tangan Ayan. Apa itu Ayan? Kasih paham kami. Hakiki, tangan hakiki. Hakiki. Iya. Tangan yang hakiki. Tangan hakiki. Tangan yang Ini dari hakiki. tangan itu nanti keluar sifat, bisa disifatkan. Kalau nggak Coba ada seperti apa, jatnya, coba? nggak ada jat yang hakiki, bagaimana kita menceritakan sifatnya? Dari mana sumbernya? Jadi Allah ada tangan. Jadi Allah ada tangan. Yes. Nah, ini mujasimah. Lah enggak, itu kan Allah sendiri yang Menyamakan. bilang. Berarti Allah mujasimah. Lah kamu ada tangan, Allah ada tangan. Lah ini mujasimah Ya. kamu. Ada telur bebek, Kamu ada telur tidak paham di ayam. situ. Ketika kita cerita telur, pasti mereka berpikir, oh, ini beda. Nggak pernah kita cerita telur ayam, telur bebek, telur unta, terus mikir, oh, ini sama ini semua. Enggak. Itu kan satu kali satu lagi. Gampang.
ini tidak paham ini. Begini ya. Nah, Kang Sure yang Saya katakan merepot-repotkan. begini. Oke, gini. Gus Wahabi itu bodoh, tapi bodohnya tidak seperti bodohnya yang lain. Bisa nggak? Bisa nggak? Beda itu, udah beda, Bang. Bisa, udah beda. Kok beda? Kan sama-sama sifat, sama-sama sifat. Sifat bodohnya sama, tetapi tingkatannya beda. Ibaratnya iman itu kan turun naik, kan gitu kan? Iman itu turun naik. Ya Surya, Serendah-rendahnya iman, Iya, iya. uang duri di jalan, itu kan beda. Bentar, ya Surya. Masa beda bisa sama iman kita, amal kita dengan amal Rasulullah, kan beda. Ya Surya, sifat bodoh itu zat atau sifat? Bodoh. Sifat yang keluar dari zat, Loh, yaitu Gus bodoh Wahabi. itu sifat atau zat, saya mau tanya. Sifat. Ya sifat udah. Iya. Mana ada zat bodoh? Makanya saya bilang tadi dari Emang awal, kamu biar Habib pernah lihat zat bodoh? pintar. Bib, bentar lagi Zat Bib bodoh kalau memang ngomong ada, saja zat ya, bodoh. sebentar lagi pintar Habib. Bib. Bentar, zat bodoh memang ada. Ya ada lah. Mana Jan nggak zatnya ada, seperti Jan apa nggak bentuknya? ada, Jan nggak ada, sifatnya ada. Nah, zat nggak Nah, ada, sifat ada. Tadi ente bilang sifat itu terlahir dari zat satu kali satu. yes. Nggak begitu. Berarti Nggak kalau begitu, kalau emang kita ada bilang zatnya. bodoh Zat aja, bodoh emang ada zat bodoh. kalau kita zat bilang besi bodoh ada, aja zat besi, tanpa zat mengkaitkan bodoh nggak kepada ada. zat, terima nggak? Ntar dulu nih bodoh Gini. Ini permainan Gini. bahasa aja ini. Kok permainan Kita bahasa? menyatakan ada bodoh kata, tapi nggak ada zatnya. Terima nggak? Loh, ini yang saya mau Gini. tanya, bodoh itu sifat atau zat? Sifat. Tetapi saya jelaskan biar pintar, Habib. Saya jelaskan. Sifat itu selalu terkait kepada zat. Tidak bisa berdiri sendiri. Saya bilang Contohnya nih. bodoh, apa menyebutkan Contoh. Abu Yaina bodoh. Itu saya bodoh saya namanya. Tapi kalau bilang pintar tanpa menyebutkan Abu Yaina Abu siapa, itu nggak guna. Ini ngomong apa sih si Kang Wahabi ini? Oke, gini saya mau tanya ya. Sifat Allah dan sifat Neken itu pakai tangan atau pakai apa? Neken. Cuman Abu. sifat Allah dan sifat Neken. manusia itu sama atau tidak? Menekan. Nggak jelas ada Menekan itu pakai apa biasanya? menekan Nah, pakai kompres. kok pakai kompres? Anggota tubuh yang digunakan untuk menekan apaan biasanya? Kepala bisa, tangan bisa, kaki bisa. Yang Sudah kemana biasa. nih? Yang biasa. Berarti kamu kalau neken pakai kepala. Bisa? Iya. Kepala Nggak dari bawah. bisa. Contohnya inti mau meriksa neken ban ini anginnya udah kencang atau belum? Oh, pakai Periksa ban motor tangan. itu pakai Gitu kepala. lah, pakai tangan. kepala. Kan berarti kan udah ketemu zatnya kan? Loh, saya mau tanya, itu pakai apaan? Ngomong dulu. Pakai tangan. Nah, apakah semua tekan itu bisa mesti pakai tangan? Lah Kan kan kita saya bilang tadi enggak. pakai kepala, antum komplain. Loh, Kok sekarang malah nanya? Loh, tadi kan saya tanya, neken itu biasanya pakai apa? Yang dibilang pakai tangan. Apakah semua neken Kan harus itu pakai bisa tangan? aja pakai kepala, pakai kaki, pakai tangan. Antum komplain. Loh, kan saya Karena jawab, pertanyaannya saya belum balikin jelas. lagi. Kamu, Makanya gini, kamu malah saya saya balikin langsung lagi, sama kamu saya Habib nih. jawab. Tadi nggak saya jelas, tanya, tapi dia neken itu ngambung. biasanya pakai apa? Kamu bilang kan pakai tangan. Kayak Apakah gitu semua modelnya, neken harus pakai Kang tangan? Surya. Kan enggak, harus pakai kepala. Bisa juga pakai kepala, pakai kaki. Bisa juga katanya pakai verbal. Neken, orang bicara neken juga bisa pakai verbal. Jadi arti kata neken itu, sifat neken nggak seharusnya pakai tangan. Begitu juga sifat menggenggam, sifat menguasai, nggak seharusnya pakai tangan. Terus Ya betul itu tuh. hubungannya apa? Seperti presiden menekan. Paham berarti? Seperti presiden menekan. Ini nggak kepala paham desa. bahasa apa. Presiden Jelaskan ya Surya, dia belum paham tuh ya Surya. Sifat menekan kan nggak harus pakai tangan, jadi jangan Presiden disifati pakai tangan satu kali satu. kepala desa atau bupati. Bingung kan? Memang kok sama Abu Yaina bingung memang sama Habib nih. Gini. Entah saya terlalu Bukan pintar, bahasanya bahasa Kamu diam beliau dulu, terlalu kamu diam rendah. dulu. Kamu nggak Saya nyampe terlalu Gus pintar. Wahabi, pemahaman kamu tuh nggak nyampe. Ya itu makanya bisa bilang, apakah Kamu saya diam terlalu dulu. tinggi Gus, atau kamu Abu diam Yaina dulu. terlalu rendah Gini. bahasanya. Gini. Kamu diam dulu. Saya ngomong. Oke, Jadi oke begini. ya. Ntar Bu Habib ya, biar Kang Surya yang ngomong ya.
Bang Januar, kalau mau ngomong ngomong aja, tapi jangan ditimpa orang. Jadi nggak jelas, jadi ribut jadinya. Ini sifat Allah dan sifat manusia atau makhluk itu sama atau tidak? Tidak. Telur bebek sama telur ayam sama telur, tapi nggak sama kan? Kenapa kok kita cerita telur ayam telur bebek nggak ada yang komplain? Berarti sama dong, kan nggak ada kan? Mujasimah dong. Kalau Allah punya tangan, itu kan sama dengan manusia. Nah kan, kalau bebek punya telur, ayam punya telur, nggak ada yang komplain. Nggak sama itu, pasti nalurinya bilang nggak sama. Nggak dibilang mujasimah ayamnya. Tapi kalau kita cerita Allah punya tangan, di mujasimah nih kita. Makanya pening saya kalau berbicara. Pening karena kamu belum paham. Karena kamu belum paham pening. Itu di mujasima. Tapi kalau kamu bilang sama dengan manusia itu musyabiha. Dengan Allah. Itu dengan kulit manusia. itu gimana kok bisa kalau ada telur bebek, ada telur ayam, sama nggak? Kalau Gini, kamu bilang gini. sama, berarti kamu musyabiha. Tapi kalau Gini, kamu gini, bilang gini. nggak sama, itu di mujasima paling tidak. Paham? Sesama makhluk. Itu berarti kalian yang membingungkan. Udah Bukan kita jelas yang suatu yang membingungkan, berbeda. kamu yang jika bingung nggak berbeda. paham-paham kamunya. Jadinya berbeda. Saya itu sama-sama. saya itu begini ya, Gus Wabi, saya itu begini. Dari awal itu saya menjelaskan. Yang pertama itu kita mendapat dalil laisa kamisli syai'un. Ya. Terus kemudian kamu diam dulu, nggak usah iya. Terus kemudian ada kayak Abu Yaina, Kang Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi begini. Terus kemudian di situ ada ya lafaz wasama'a bainana biaidi wa inna lamusiun. Terus kemudian ada lagi innalladzina yubayyinunaka Allah yadullahi fawqa aydihim. Nah, terus di situ Imam Abu Hanifah menjelaskan al-qaulu fi sifat walahu yadun wa wajhun wa nafsun. Ini dimasukkan dalam bab sifat. Nanti masuknya dalam sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Sifat itu ialah dia bukan jauhar, bukan aurat, bukan jisim, ya. Sampai ke Wahabi ini menjadi jisim, Allah ada tangan. Nah, ini yang menjadi masalah. Lah pertanyaan kami, ketika kamu mengatakan seperti itu dapat sumbernya dari mana? Padahal ini dalam ibarat ini jelas ya. Ketika membahas tentang ayat-ayat seperti itu, maka para a'imah kita yang 4 itu memasukkan pada al-qaulu fi sifat, perbahasan tentang sifat, bukan tentang a'do, bukan tentang a'yan. Kalau boleh dikatakan apakah hiyat itu di situ hakiki? Iya, hiyat itu hakiki fi sifat. Begitu. Silakan dicerna. Saya mau makan dulu. Udah gitu aja. Tuh, cerna Bu Yaina. Udah selesai kan? Gus Wabi. Yes. J. Apanya selesai? Kamu paham nggak apa yang Selesai diterangin? di Wahabi, selesai semua sifat-sifat Allah, ayat-ayat hadis-hadis tentang sifat itu dimaknai secara literlek. Tidak ada pemikiran-pemikiran tentang sifat. Seperti yang dikatakan Imam Malik, bertanya-tanya tentangnya bid'ah, mengimaninya wajib. Nah, kan itu kan udah simpel itu perkataan dia. Yang kamu maksud tangan itu apa? Ya tangan. Enggak gini. Yang kamu maksud tangan itu apa? Anggota Tangan. tubuh atau apa? Kalau tangan Allah, tangan yang menciptakan kamu terjemah Adam dengan tangan kedua itu apa? tangannya. Anggota Ya tubuh? tangan yang menciptakan Adam itulah. Ya tangan. Iya tangan. Kamu nggak paham tadi disebutkan oleh Imam Masih Abu Hanifah. tangannya apa? Anggota tubuh atau apa?
Ketika kamu bertanya itu, Enggak, yang dari kata Imam pikiranmu, Malik, tangan itu. namanya bid'ah. namanya prinsip. Apa lah kamu nih jawab? Tanya apa jawab apa? Lah kamu bertanya tentang tangan Yang kamu itu, suka tangan itu ya apa, tangan. anggota tubuh? Ketika kamu bertanya lebih, itu yang dibilang Atau sifat. Imam Malik bid'ah. Atau mau dibawa nih tangan buat cebok katanya. Itu kan udah suatu penghinaan itu. Dia nggak sadar dia menghina Tuhannya. Iya kan, makanya kalau dia Makanya apa yang makanya? Kalian kurang ajar kalian memang nggak ada otak kalian. Sama aja. Apa itu? Santai Apa itu? dulu, Apa itu? nggak usah ngegas. Baca, Tunggu. Dr. Sarkas, baca tuh si Ari The Red itu. Ini. Nah begini Gus. Sampan kan bilang Tuhan ada tangan. Coba tunjukkan Iya. ayatnya di Quran. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Itu terjemahan bos. Oh, saya nggak pakai Arab, saya pakai terjemahan. Oh berarti bukan Quran itu yang kau Bukan bahas. Islam, Itu terjemahan. bukan Quran. Ya udah wis, cabut aja lah. Quran kan bilang ya. Udah saya ngomong, nggak nyambung kita. Kok paksa kali pun aku nggak bakal. Ya nggak bisa nyambung lah kamu terjemahan. Kamu Iya. bahasanya pakai Wahabi terjemahan. itu terjemahan, Wahabi itu terjemahan. Iya. Berarti Wahabi Orang bukan mazhab. Wahabi, urusan Wahabi, kuliah di Arab Saudi itu pakai terjemahan itu. Iya. Di Arab jadi Bahasa Indonesia, dosennya pakai bahasa Indonesia. Wahabi hanya baca terjemahan. Mahasiswanya Jadi pakai Indonesia. mazhabnya itu si Oleh penterjemah. di Afrika mahasiswanya pakai bahasa Julu. Di Saudi gitu, dosennya masing-masing pintar bahasa daerah mahasiswanya. ini Iya Gus. Mujassim. Saking hebatnya lulusan Madinah yang kau banggakan itu, sampai rukun wudunya aja 2. kalau Abah Nah, ada kok makanya nggak nyambung kok cupu. Aku nggak pernah dengar Ustaz Khalifah Salama bilang 2. Itu urusan Jangan boleh. berbohong lah. Jangan berbohong. Jangan bohong. Aku yang ngatur aku bohong ke apa enggak. Maka kau dongok kau jadinya. Kau maksa yang orang nggak paham. Orang gila bela kalau punya tangan orang gila bela orang gila biasalah. Nah itulah kalian. Diajak ngomong bagus-bagus, kalau maksa-maksa. Allah itu dikatakan punya tangan, punya kaki, Sudah jelas dia ngomong gitu, kau bilang dia ngomong gitu. Yang jelas kan Gila, kau, aku nggak jelas. Aku nggak pernah dengarkan Coba beliau. B, carikan B, Nggak pernah videonya dengar. B. Nggak pernah dengar. Aku beliau ngomong 2. Itu namanya kau itu Jangan kau namanya paksa negara aku. menguasa. Jangan kau paksa. Kau pikir ini tim pembubar kajian? Maksa-maksa orang tuh bubar-bubar. Enggak, gini. Kalau kajian Ini, sesat, saya mau nanya Gus, memang patut simpel aja. dibubarkan karena nanti Ini menyesatkan bukan tugas umat. kalian, bukan tugas kalian. Kalian itu barbar, nggak punya Enggak gini. aturan. Gini. Negara Wabi, nggak melarang, kalian kamu melarang. kalau Wabi, kalau kamu nggak gila-gila udah berapa kalau umurnya? Allah itu punya tangan, punya Udah jam aku jadinya punya jawab kepala, habis lagi ngomong. punya Silakan, mata. yuk diskusi lagi biar Enggak, nggak stres si Gusi. gini. Silakan Johar, udah diam kau dulu Januari. Itu di mana? Kamu udah kalau Diam nggak dulu gila-gila udah Januari. berapa umurnya? Januari diam dulu. Si Johar lagi ngomong. Gini, kalau nggak gila-gila umurnya udah berapa? Apa? Tunggu dulu bang. Ngomong apa sih Johar nih? Jawab begitu yang 2 tanya tuh. Caranya serius nih, Tanya silakan. Wabi. Caranya serius, kamu kalau nggak gila-gila udah berapa umurnya? Maksudnya pertanyaan kau aneh. Kalau nggak gila-gila berapa umurnya? Maksudnya apa hubungannya gila dengan umur? Begini bang, itu kan termasuk bukanlah kita bang. Ini saya yang mau tanya kita. Iya, itu makanya tanya. Kalau nggak gila-gila umurnya udah berapa? Bukanlah kita bang. Jauh Coba yang lain jelasin pertanyaan Johar dulu. jauh saya bilang. Kalau nggak Mereka mau gila, mengusulkan kamu donasi. umurnya Ya mana tahu berapa? kamu kalau Coba tolong Nggak, jelasin maksudnya pertanyaan gini, si mana Johar ini, tahu apa kamu maksudnya? kalau sedang gila, mana tahu udah potongan umur kayak gitu maksudnya. Oh, Nggak apaan saya, betul. Ini orang ini gila apa enggak nih? Coba yang lain jelaskan pertanyaan dia. Saya nggak paham saya, ini orangnya orang gila apa enggak? Pertanyaannya gimana? Nggak tahu, saya nggak paham. Saya kadang pertanyaan orang gila itu saya nggak paham. Apa dia gila kan nggak mungkin kan? Gus, saya boleh nggak komentar? Enggak gini. Kamu kalau
kalau kamu kalau nggak gila-gila umurnya para udah berapa? ya. Nah, coba Pak Garudin, coba jelaskan pertanyaan si Johar ini. Saya kadang pertanyaan orang gila tuh saya nggak paham, nggak nyambung sama saya. Tunggu giliran ya, saya hanya ditanyakan. Ya mana tahuan bagimu kan kalau saat gila itu umurnya terhenti. Saya boleh komentar tentang tadi, Apa tuh Pak Garudin? Silakan. tentang yat-yat tadi. Apa yat? Pakai bahasa terjemahan. Ini Wahabi nih. Jangan pakai bahasa asing, Nah, ini. bahasa terjemahan. Begini lah bang. Wabi Giliran aku Wabi Tuhan punya tangan beneran nih. Satu-satu lah ngomong. Tadi dikasih Ini ngomong. untuk komentar Ngabur. Januari itu komentar. Jika Pak Garudin ngomong dipotong. Nah, tunggu dulu saya mau ngomong ya, giliran ya. Nah, kalau Allah Tunggu Bang Pak Garudin. punya Silakan Januari. Iya, kalau Allah itu punya tangan, pastinya punya kaki, punya kepala, punya badan ya. Nah, kalau Allah punya badan, berbadan, nah, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu Allah duduk di mana? Ada Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Allah itu duduk di mana? Siapa yang nanya itu? Ada yang nanya sama Bang Januari. Ketika Allah belum menciptakan langit dan bumi, Allah duduk gitu. Iya, bertempat di mana begitu? Bertempat. Nggak tahu, nggak ada infonya, Allah nggak ada ngomong. Cuman Allah ngomong ketika setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah istawa di atas arsy. Kalau sebelumnya Allah nggak ada ngomong. Apa di kita bahas? Nah, makanya paham-paham seperti Allah punya tangan itu, punya kaki, punya badan, itu paham sesat begitu. Lah berarti Allah sesat. Allah menyatakan dirinya punya tangan, punya wajah, punya kaki. Berarti Allah sesat. Ada di Quran begitu, nggak ada. Dengan kata-kata manusia. Nggak ada Allah di Quran menciptakan yang bilang Adam punya dengan tangan, punya tangannya. wajah. Nggak ada. Terjemahan Al-Quran gitu. Berarti kok ikut terjemahan. Ya, kan dari awal Wahabi itu terjemahan. Orang Ya, dosen Wahabi yang di Madinah, kalau muridnya dari Prancis, bahasa Prancis dia. Kalau muridnya bahasa Para kiai dari Amerika, bahasa Amerika. Ya, berarti yang salah bukan Allah. Salah kamu Saya sekali memahami. lagi di mute, saya turun ya. Yang memahami. Apa moderator ini? Ya, boleh saya bicara yang salah yang semuanya, menerjemahnya, Bos. bukan Allah yang salah. Penerjemahan yang salah dan yang cara memahami salah. Boleh saya cara Bisa jadi penerjemah salah atau kau yang salah, Abu Yuaina. Nyalain Allah dong. Kan mas, Kalau kamu yang salah memahami kok ikut penerjemah. ya bisa, kamu juga bisa salah memahami. boleh saya bicara. Udah, dia Pak Garudin dari tadi mau ngomong itu. Boleh nggak Kasih kesempatan dulu. Oke, kasih kesempatan saya ya. Itu artinya kekuasaan. Enggak, Wabi. Tunggu, Pak Garudin mau ngomong. Diam kok dulu. Tunggu bentar, Bang. Gak usah, kok gila kok. Kau udah kanggap orang gila kau. Wabi, Pak Garudin silakan Bang Pak Garudin. Tuhanmu punya ketiak enggak? Oke, ini tentang Tuhanmu punya ketiak pengertian apa tangan enggak? Allah. Tentang pengertian tangan Allah. Itu di dalam Al-Quran banyak ayatnya. 5 khalaqatu biyadayya, itu Shad ayat 75, yadullahi fawqa aydihim, Al-Fatah ayat 10, bal yadahu mabsuutani, Al-Maidah ayat 64, biyadihi malakutu kulli syai'in, Yasin ayat 3, biyadikal khair, Ali Imran ayat 26, wassama abanainaha bi'aini az-Zariyat ayat 47. Ini ayat-ayat ini tidak boleh dipahami dalam makna zahirnya saja yang mengatakan seakan-akan bahwa Allah itu memiliki anggota badan, tangan. Makna zahir ayat-ayat ini seakan-akan mengatakan bahwa Allah memiliki satu tangan, dua tangan, atau tangan yang sangat banyak. Kata al-yadu itu dalam bahasa Arab itu memiliki makna yang sangat banyak. Itu diantaranya maknanya itu adalah an-ni'mah wal ihsan, karunia ataupun kebaikan. Adapun perkataan orang-orang Yahudi dalam firman Allah yadullahi maghlulah itu asal Halo. Tuh, kenapa Pak Garudin?
habis napas. Ngelek.